Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangannya gemetar, tapi hatinya kuat. Ia menyeka kotoran unta dari punggung ayahnya yang sedang sujud di hadapan Ka'bah, tanpa berkata-kata. Di saat anak-anak seusianya masih bermain di tanah lapang, Fatimah kecil sudah belajar bahwa hidup tidak akan pernah ringan untuk ayahnya. Ia tahu sejak dini bahwa menjadi anak seorang nabi bukan berarti dijaga oleh dunia, melainkan justru harus lebih siap menerima luka. Tapi dari luka itu pula, Fatimah tumbuh sebagai pelindung sang Rasul, menjadi sandaran hati yang diam tapi menguatkan. Dalam setiap sabar ayahnya, ada tangis yang ia telan. Dalam setiap hinaan kepada ayahnya, ada gemuruh yang ia tahan dalam dada kecilnya. Itulah hari-hari pertama yang mengajarkannya bahwa mencintai kebenaran berarti siap menderita. Fatimah lahir di masa penuh tekanan. Kelahirannya datang ketika para pembesar Quraisy mulai torang-torangan memusuhi Nabi Muhammad SAW. Ia tidak datang ke dunia dalam suasana pesta atau sorak-sorai seperti anak-anak dari kaum bangsawan Makkah. Ia lahir sunyi, tapi sunyi itu justru membawa cahaya bagi sang Rasul ketika Khadijah radhiyallahu anha menyambut kelahirannya. Nabi Muhammad SAW menatapnya dengan penuh haru. Ia akan menjadi pelindungku, ujar beliau lirih. Kalimat yang tampak sederhana itu ternyata mengandung nubuah. Karena kelak, Fatimah memang menjadi benteng kelelahan Nabi di rumah. Sejak kecil, Fatimah sudah menyaksikan bagaimana sang ayah dicaci oleh kaumnya. Pernah, ketika Nabi Muhammad SAW sedang sujud di dekat Ka'bah, Uqbah bin Abu Mu'is meletakkan kotoran unta ke punggung beliau. Sahabat tidak ada yang berani menolong karena situasi genting. Tapi Fatimah yang saat itu masih sangat muda, berlari menghampiri ayahnya. Ia membersihkan kotoran itu satu persatu dengan tangan kecilnya. Air matanya jatuh, tapi tidak satu pun keluhan keluar dari bibirnya. Ia tahu ayahnya sedang berjuang demi agama Allah. Ketika Nabi bangkit dari sujud dan menoleh kepadanya, beliau hanya tersenyum dan memeluk putrinya erat. Itulah pelukan yang tak akan pernah ia lupakan. Nabi Muhammad SAW memberinya julukan yang sangat istimewa, Ummu Abiha, ibu bagi ayahnya. Julukan ini bukan karena Fatimah lebih tua dari Nabi, melainkan karena kasih sayangnya kepada sang ayah lebih besar dari sekadar cinta anak kepada orang tua. Ia merawat, menenangkan, bahkan menahan beban rumah tangga ibunya ketika Khadijah wafat. Dalam rumah kecil itu, ia menjadi semangat yang membuat sang Nabi tak runtuh. Dalam kitab Al-Istyabi karya Ibnu Abdul Bar disebutkan, Fatimah adalah yang paling mirip dengan Nabi Muhammad SAW dalam hal wajah dan akhlak. Dan memang benar, siapapun yang melihat Fatimah akan melihat sosok Rasul dalam wujud perempuan lembut, tegas, dan penuh wibawa. Hidup Fatimah sejak kecil tidak pernah mudah. Ia tidak pernah mengecap kemewahan, tidak pernah mengenakan pakaian dari sutra, tidak pernah makan dari meja yang penuh. Tapi ia juga tidak pernah mengeluh. Ia terbiasa menumbuk gandum hingga tangannya pecah-pecah. Ia membantu ayahnya menerima tamu, menghibur dan menyemangati. Ia tumbuh dalam rumah kenabian yang penuh wahyu, namun juga penuh cobaan. Sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih mirip dengan Nabi Muhammad SAW dalam bicara dan duduknya selain Fatimah." Setiap malam, Fatimah mengendap-endap ke kamar ayahnya, hanya untuk memastikan sang Nabi telah makan atau beristirahat. Pernah suatu malam ia mendengar Nabi berdoa lirih untuk umatnya, menangis karena takut umatnya tersesat. Fatimah berdiri di balik tirai, menahan tangis. Ia tahu, menjadi Nabi tidak hanya berarti memberi wahyu, tapi juga menanggung beban umat. Ia mencintai ayahnya bukan karena beliau seorang Nabi, tetapi karena beliau seorang manusia yang paling sabar dan lembut di tengah kekerasan dunia. Di masa kecilnya yang sunyi, Fatimah juga sering bersembunyi di balik pintu ketika para pembesar Quraisy datang mengejek ayahnya. Ia mencatat semua itu dalam hatinya, bukan dengan pena, tapi dengan sabar. Ia tahu hari akan datang di mana semua orang akan memahami kebenaran. Tapi sampai hari itu datang, ia harus tetap diam, tetap mendampingi, tetap menjadi cahaya di tengah malam ayahnya. Di usia yang masih belia, ia sudah belajar bahwa keberanian tidak selalu dalam bentuk teriakan. Terkadang, keberanian terbesar adalah tetap diam dan tetap hadir. Fatimah menyaksikan semua perjuangan sang Nabi, dari malam-malam ketika tidak ada makanan di rumah, hingga saat-saat ayahnya pulang dari Thaif dalam kondisi berdarah karena dilempari batu. Ia tak pernah jauh. Ia membersihkan luka sang ayah dengan air matanya, dengan tangan kecilnya yang belum mengerti arti dunia.
tapi sudah mengerti betul arti cinta. Cinta yang tidak menuntut, hanya memberi. Cinta yang tidak bersuara, tapi trust. Cinta yang kelak akan menjadi warisan terbesar bagi umat Islam. Ia pernah bertanya kepada Nabi, "Wahai ayah, mengapa engkau tidak memintakan kemuliaan kepada Allah agar engkau tidak dihina?" Nabi hanya tersenyum dan menjawab, "Wahai Fatimah, ujian ini akan berakhir, tapi pahala di sisi Allah abadi." Sejak hari itu, Fatimah tak pernah bertanya lagi. Ia hanya menunduk dan ikut sujud. Karena ia tahu, sabar adalah jalan yang dipilih ayahnya, maka ia pun memilih sabar yang sama hingga hari itu datang. Hari ketika Fatimah tidak lagi sekadar anak kecil yang melihat dari jauh, tapi menjadi perempuan muda yang siap menyongsong ujian yang lebih besar. Hari ketika ia akan dinikahkan, hari ketika ia akan memulai babak baru, tak lagi sekadar menjadi Ummu Abiha, tapi akan menjadi istri dari seorang pejuang Islam dan ibu dari para pemimpin surga. Tapi sebelum hari itu tiba, sebelum ayahnya menyampaikan lamaran seseorang yang sangat ia hormati, Fatimah hanya duduk di sudut kamar sederhana itu, memeluk baju ayahnya yang basah karena keringat perjuangan. Dalam diam, ia tahu hidupnya tidak akan pernah ringan. Tapi ia juga tahu, ia tidak pernah sendiri. Dan di balik pintu yang sedikit terbuka itu, Nabi Muhammad SAW menghela napas panjang. Matanya memandang jauh ke langit. Malam, seolah menyimpan sesuatu yang belum bisa ia ucapkan. Sementara Fatimah masih di sudut kamar, matanya terpejam, tapi hatinya bergemuruh. Ada sesuatu yang akan berubah, dan malam itu belum selesai. Di balik pintu yang sedikit terbuka itu, Nabi Muhammad SAW menghela napas panjang. Matanya memandang jauh ke langit malam, seolah menyimpan sesuatu yang belum bisa ia ucapkan. Sementara Sayyidah Fatimah masih di sudut kamar, matanya terpejam, tapi hatinya bergemuruh. Ada sesuatu yang akan berubah, dan malam itu belum selesai. Pagi harinya cahaya belum sempurna menyentuh dinding rumah, tapi suara langkah sudah terdengar di depan pintu. Nabi Muhammad SAW duduk tenang, dan Sayyidah Fatimah masih dalam diamnya. Ia tahu, tamu itu bukan orang asing. Ia adalah Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi sekaligus sahabat terdekatnya. Lelaki yang telah tumbuh bersama di rumah kenabian. Lelaki yang pernah tidur di ranjang Nabi saat hijrah untuk mengelabui musuh. Lelaki yang tak banyak bicara, tapi setiap langkahnya adalah bukti cinta kepada Allah. Ali datang bukan untuk berdiskusi tentang perang atau ilmu. Ia datang dengan wajah yang menunduk, suara yang pelan, dan hati yang penuh tekad. Ia ingin meminang Sayyidah Fatimah, tapi ia tahu, ia tak punya apa-apa selain baju perang dan keimanan. Nabi Muhammad SAW memandangnya lama, lalu tersenyum. "Wahai Ali, engkau tahu Fatimah adalah bagian dariku. Apakah engkau yakin bisa menjaganya?" Ali menunduk dan hanya menjawab, "Demi Allah dan Rasul-Nya, aku akan menjaganya dengan seluruh jiwaku." Lamaran itu tidak diwarnai pesta atau perhiasan. Tidak ada mahar emas, tidak ada karpet mahal, hanya baju besi milik Ali yang akhirnya dijual sebagai mas kawin. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir disebutkan bahwa pernikahan ini adalah salah satu pernikahan paling diberkahi sepanjang sejarah Islam. Pernikahan yang disaksikan oleh langit, diridai oleh Allah, dan dicintai oleh seluruh penduduk surga. Hari itu, Sayyidah Fatimah diserahkan kepada Ali dalam suasana haru. Nabi Muhammad SAW memegang tangan putrinya, lalu menempatkan tangan itu di tangan Ali. Dengan mata berkaca, beliau berkata, "Ya Allah, berkahilah keduanya. Satukan mereka dalam kebaikan, jauhkan mereka dari keburukan." Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya aku telah menikahkan putriku kepada orang yang paling kucintai." Rumah mereka kecil, lebih tepat disebut bilik. Dindingnya dari tanah, atapnya rendah, perabotannya sedikit. Tapi di sanalah tumbuh benih cinta yang paling suci. Di sanalah lahir Hasan, Husain, dan Zainab. Cucu-cucu yang tidak hanya menjadi penerus keturunan, tapi juga penerus perjuangan Rasulullah. Di rumah itu, kasih sayang tumbuh dari sabar, dan keberkahan hadir dari doa-doa panjang di malam hari Sayyidah Fatimah menjalani hidupnya sebagai istri dengan penuh kerendahan hati. Ia menggiling gandum sendiri, menimba air dari sumur, dan menjahit pakaian. Tangannya kasar karena kerja keras, tapi wajahnya bersinar karena keikhlasan. Ia tidak pernah meminta dunia dari suaminya. Ia tidak pernah protes pada keadaan. Dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan bahwa Sayyidah Fatimah pernah meminta pembantu
karena tangannya lelah. Tapi Nabi Muhammad justru memberinya dizikir sebelum tidur, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Sejak saat itu, Sayyidah Fatimah tidak pernah meminta apapun lagi. Ali pun bukan suami yang kaya, tapi ia adalah suami yang setia dan menjaga kehormatan rumahnya. Ia tahu, Sayyidah Fatimah bukan perempuan biasa. Ia adalah perempuan yang jika berjalan, malaikat menunduk. Yang jika marah, Nabi pun merasa sakit. Karena dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi bersabda, Fatimah adalah bagian dariku. Siapa yang menyakitinya, berarti telah menyakitiku. Meski rumah mereka sederhana, namun senyuman anak-anak mereka adalah kemewahan tak ternilai. Hasan tumbuh dengan lembut, Husain dengan keberanian, dan Zainab dengan keanggunan ibunya. Sayyidah Fatimah menyusui mereka, mendidik mereka, dan menanamkan dalam hati kecil anak-anak itu bahwa dunia bukan tujuan, melainkan jalan menuju Allah. Ia tidak pernah mendongakkan kepala pada kemewahan, tapi selalu menunduk dalam doa yang dalam. Malam-malam, di rumah mereka bukan diisi dengan pesta, melainkan tahajud. Mereka saling bangunkan untuk salat, saling doakan dalam sujud. Seringkali Sayyidah Fatimah menunggu Ali pulang dari medan jihad dengan cemas, lalu menyambutnya dengan senyum tulus, tanpa menuntut. Cintanya bukan cinta yang cemburu pada dunia, tapi cinta yang menggenggam keabadian. Namun, tidak semua orang memahami itu. Lamaran-lamaran sebelumnya datang dari orang-orang yang jauh lebih kaya, lebih terpandang, tapi Nabi Muhammad SAW menolak mereka semua. Bukan karena harta atau status, melainkan karena wahyu. Karena Allah menginginkan rumah tangga ini menjadi simbol bagi seluruh umat. Rumah kecil yang lebih terang dari istana-istana besar, karena dipenuhi iman dan keikhlasan. Waktu berjalan, dan tantangan kehidupan tak pernah berhenti. Kadang dapur mereka kosong, kadang Ali harus tidur dalam keadaan lapar. Tapi Sayyidah Fatimah tetap menghidupkan rumah dengan kelembutan. Ia tidak meminta dunia, karena hatinya sudah penuh dengan cinta yang ditopang keyakinan. Ayatahu Rama, tangganya bukan untuk dipamerkan di dunia, tapi untuk dinikmati di surga. Hingga suatu malam, ketika anak-anak sudah tidur dan pelita mulai redup, Sayyidah Fatimah duduk menatap langit dari celah atap. Suaminya belum pulang, tapi kali ini bukan karena perang, bukan karena majelis ilmu. Ada sesuatu yang ia rasakan, entah rindu atau firasat. Tangannya mengusap dada, matanya tidak berkedip. Ia tahu, cinta mereka bukan tanpa ujian. Ia tahu, rumah tangga ini bukan tanpa luka. Tapi ia juga tahu, setiap luka yang mereka terima karena Allah akan dibalas dengan cinta dari langit. Dan ketika suara langkah itu terdengar dari kejauhan, langkah Ali yang pulang membawa lelah, Sayyidah Fatimah bangkit. Tapi kali ini tidak seperti biasanya. Ada berat di dada yang belum bisa ia pahami. Ada perasaan yang menggantung di udara malam itu. Ia menanti di pintu, tapi hatinya berbisik. Ada sesuatu yang akan berubah. Namun belum malam ini, belum sekarang, tapi sudah dekat. Ia menanti di pintu, tapi hatinya berbisik. Ada sesuatu yang akan berubah. Namun belum malam ini, belum sekarang, tapi sudah dekat. Tak lama kemudian, malam itu benar-benar berubah menjadi gelap. Bukan karena matahari tak terbit, tapi karena cahaya dunia telah padam. Nabi Muhammad SAW wafat. Dan bersama wafatnya, hati Sayyidah Fatimah seolah kehilangan separuh jiwanya. Dunia yang ia kenal tak lagi sama. Udara yang ia hirup tak lagi menguatkan. Rumah itu sunyi. Bukan karena tidak ada suara, tapi karena suara yang selama ini menghidupkan semua hati telah berhenti. Sayyidah Fatimah tidak meraung seperti perempuan biasa. Ia duduk di samping jenazah ayahnya, menatap wajah yang pernah menangis untuk umatnya. Setiap malam, ia memegang tangan yang dulu sering menyentuh kepalanya dan berkata, Fatimah, engkau adalah pemimpin wanita di surga. Tapi kini tangan itu dingin, diam, tak lagi bergerak menyeka air matanya. Dalam hadis riwayat Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Sayyidah Fatimah datang setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, berjalan dengan langkah yang tidak biasa. Ia tidak menangis histeris, tapi wajahnya menyimpan duka yang tak bisa dijelaskan. Setelah masuk ke ruangan, ia mendekati jasad ayahnya, lalu berkata, Wahai ayah, engkau telah memenuhi panggilan Tuhan yang telah menjanjikanmu. Kemudian, ia berkata, Wahai ayah, surga Firdaus adalah tempat tinggalmu. Dan ia akhiri dengan kalimat yang mengguncangkan jiwa siapapun yang mendengarnya. Wahai ayah,
kepada Jibril kami mengabarkan wafatmu. Hari-hari setelah kepergian Nabi Muhammad SAW bukan hanya penuh duka, tapi juga perpecahan. Sayyidah Fatimah menyaksikan umat yang dahulu begitu rapi di belakang sang Nabi, kini mulai saling berbeda suara. Tidak bicara. Ia hanya menyaksikan, menunduk, dan berdoa dalam-dalam. Namun luka itu menumpuk. Bukan luka fisik seperti yang dulu sering ia lihat di tubuh ayahnya, tapi luka yang merobek hati, kehilangan, ketidakadilan, dan kesunyian batin. Salah satu luka terbesar yang ia rasakan datang dari sengketa tanah Fadak. Tanah itu dahulu diberikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai nafkah untuk keluarganya. Tapi setelah wafat beliau, tanah itu diambil dan tidak dikembalikan. Sayyidah Fatimah menghadap Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menuntut hak warisnya. Tapi jawaban yang ia terima berbeda dari harapannya. Khalifah berkata bahwa Nabi pernah bersabda, "Kami para nabi tidak mewariskan, apa yang kami tinggalkan adalah sedekah." Hadis riwayat Bukhari. Sayyidah Fatimah tidak mencaci. Ia tidak menyebar fitnah. Ia tidak berdiri di tengah pasar menuntut haknya. Ia hanya pulang dan menangis dalam sujud panjang. Ia menyampaikan semua luka itu, bukan kepada manusia, tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tahu, dunia ini bukan tempat membalas luka. Dunia ini hanya jalan menuju tempat perjumpaan. Dan yang ia rindukan bukan tanah, bukan harta, tapi ayahnya. Ia ingin bertemu kembali. Ia ingin kembali ke pelukan yang tak akan pernah dingin. Di malam-malam yang sunyi, Ali melihat Sayyidah Fatimah terbangun dalam tangis, tapi tidak ada kata-kata yang bisa menghapus dukanya. Ia menggendong Hasan dan Husain ke dadanya, mencoba mencari rasa cukup dari pelukan anak-anaknya, tapi tidak ada yang bisa menggantikan kehilangan. Ia pernah berkata, "Sejak ayahku wafat, aku tidak pernah merasakan kebahagiaan." Di antara malam yang redup dan siang yang memudar, Sayyidah Fatimah mulai berubah. Tubuhnya melemah, langkahnya pelan. Ia lebih sering menyendiri, lebih banyak menangis. Bukan karena lemah, tapi karena terlalu banyak yang ditanggung dalam diam. Ia tidak membenci siapapun. Ia tidak membuka aib siapapun. Ia hanya membawa semua luka itu dalam doanya. Ia tetap menjadi ibu bagi anak-anaknya, tetap menjadi istri bagi Ali, tetap menjadi penjaga rumah yang tenang. Tapi ada sesuatu dalam matanya yang tak bisa ditebak. Seolah ia sedang menanti sesuatu. Seolah ada janji yang ia pegang, janji yang bukan dari dunia. Ali pernah duduk di sampingnya, mencoba menghibur dengan kisah-kisah perjuangan, tapi Sayyidah Fatimah hanya tersenyum. Senyum yang tidak seperti biasanya. Ia berkata pelan, "Aku rindu ayahku, dan aku tahu waktu itu akan segera datang." Hari-hari terus berlalu, tapi rumah itu semakin sepi. Langkah Sayyidah Fatimah semakin lambat. Tangannya yang dulu kuat menggiling gandum kini lebih banyak menggenggam dada. Ia masih menjalankan semua kewajiban, tapi dengan napas yang pendek. Tidak ada keluhan, tidak ada teriakan, hanya kesabaran yang memucatkan wajah. Luka itu bukan lagi di tangan. Luka itu sudah berada di hati. Dan hati perempuan seperti Sayyidah Fatimah tidak mudah disembuhkan dengan dunia. Ia hanya bisa sembuh oleh perjumpaan. Tapi perjumpaan itu belum datang. Belum sekarang. Masih ada yang harus ia sampaikan. Masih ada amanah yang belum selesai. Dan malam itu, ketika langit mulai kembali gelap, ketika Hasan dan Husain tertidur di pangkuannya, ketika Ali terlelap karena kelelahan memikul dunia yang berat, Sayyidah Fatimah membuka matanya. Atap rumah kecil itu. Di balik sana, langit masih menunggu, dan ia tahu waktunya sudah semakin dekat. Tapi sebelum itu, ia ingin mempersiapkan sesuatu, bukan untuk dunia, tapi untuk pertemuan yang abadi. Dan malam itu, ketika langit mulai kembali gelap, ketika Hasan dan Husain tertidur di pangkuannya, ketika Ali terlelap karena kelelahan memikul dunia yang berat, Sayyidah Fatimah membuka matanya. Ia menatap atap rumah kecil itu. Di balik sana, langit masih menunggu. Dan ia tahu waktunya sudah semakin dekat. Tapi sebelum itu, ia ingin mempersiapkan sesuatu. Bukan untuk dunia, tapi untuk pertemuan yang abadi. Pagi itu tidak lebih cerah dari biasanya. Angin tidak lebih dingin dari malam. Tapi hati Sayyidah Fatimah berdebar dengan irama yang tidak biasa. Ia telah lama tahu, bukan dari mimpi, bukan dari bisikan, tapi dari perasaan yang Allah tanam dalam dadanya. Ajal itu mendekat, dan ia menyambutnya bukan dengan takut, melainkan dengan rindu. Rindu yang selama ini ia simpan dalam sujud dan air mata. Rindu kepada ayahnya, rindu kepada rumah abadi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ia memanggil Ali dengan suara pelan. Ali duduk di sampingnya, mencoba tetap tenang, meskipun matanya tak sanggup menatap wajah istrinya lama-lama. Ada sesuatu dalam sorot mata Sayyidah Fatimah yang belum pernah ia lihat sebelumnya, seolah hari itu semua akan selesai. "Wahai Ali," katanya lembut, "jika aku pergi, jangan biarkan banyak orang melihat jasadku. Kuburkan aku di malam hari. Diam-diam, aku tidak ingin dunia melihatku setelah aku tiada." Ali hanya menunduk. Ia tahu istrinya tidak berkata karena benci, tapi karena luka hatinya belum benar-benar sembuh. Sayyidah Fatimah masih menyimpan luka dari perlakuan sebagian orang setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Luka yang tak pernah ia balas dengan caci, tapi juga luka yang tak bisa ia lupakan. Ia hanya ingin pergi dalam tenang, tanpa sorak, tanpa kerumunan, tanpa dunia yang dulu menyakitinya. Hari itu, Sayyidah Fatimah berdiri perlahan. Ia mengambil air, lalu mandi sendiri. Dengan tangannya, ia menyucikan tubuhnya, seperti seseorang yang bersiap untuk sebuah perjalanan. Ia menyisir rambutnya. Ia memakai pakaian terbaik yang ia punya, bukan untuk pesta, tapi untuk menghadap Sang Pencipta. Di akhir persiapannya, ia memandang cermin kecil yang tergantung di dinding rumah, lalu tersenyum tipis. "Cukup," bisiknya. "Iya." Kemudian memanggil Hasan dan Husain. Kedua anak itu masih kecil, tapi sudah cukup dewasa untuk mengenal rasa kehilangan. Sayyidah Fatimah memeluk mereka erat, mencium dahi mereka satu persatu. Ia tak berkata banyak, hanya air mata yang menetes. Diam-diam, anak-anak itu bertanya, "Ibu kenapa menangis?" Sayyidah Fatimah menjawab, "Ibu hanya rindu pada kakek kalian." Dan Hasan, yang sedikit lebih besar, menunduk. Ia paham, pelukan ibunya hari itu berbeda. Ada salam perpisahan yang tak terucap, tapi terasa. Sebelum berbaring, Sayyidah Fatimah sempat menatap langit dari jendela kecil di kamarnya. Ia mengangkat kedua tangannya, lalu berdoa dalam diam. Tidak ada suara keras, tidak ada ratapan, hanya doa lirih dari seorang putri Nabi yang rindu pada rumah asalnya. Dalam riwayat disebutkan, kalimat terakhir yang ia ucapkan adalah, "Aku akan segera bertemu ayahku." Ia lalu berbaring dengan tenang, memejamkan mata seperti orang yang akan tidur. Tapi tidur itu tidak sementara. Itu adalah tidur yang paling damai, paling tenang. Ruhnya naik ke langit, meninggalkan dunia yang telah ia isi dengan sabar, cinta, dan pengabdian. Ia wafat di usia sangat muda, tak lama setelah Nabi Muhammad SAW pergi. Usianya belum genap 30 tahun. Tapi seluruh kehidupan yang ia jalani cukup untuk menjadi teladan sepanjang masa. Saat kabar wafatnya menyebar, tangis para sahabat menggema, tapi yang lebih kuat dari tangis itu adalah keheningan yang menyelimuti Madinah. Keheningan yang menyadarkan semua orang bahwa dunia kehilangan cahaya terakhirnya. Jika Nabi telah tiada, kini putri tercintanya pun menyusul. Dunia seakan kehilangan napas, tapi langit menyambut dengan cahaya. Ali menggali kuburan itu sendiri. Tangannya menggenggam tanah dengan gemetar. Di malam hari, sesuai wasiat, ia memakamkan istrinya. Hanya segelintir orang yang hadir. Tidak ada lampu, tidak ada pengumuman. Hanya malam, tanah, dan air mata. Dalam riwayat disebutkan bahwa Ali berkata, lirih di samping kuburan istrinya, "Wahai Fatimah, kepada siapa aku akan mengadu setelah ini?" Tapi malam itu tidak menjawab, hanya langit yang tahu bahwa surga sedang memeluk putri Nabi yang paling dicintai. Ia pergi bukan karena kalah. Ia pergi karena tugasnya selesai. Ia telah menjadi anak yang setia, istri yang sabar, ibu yang menguatkan, dan mukminah yang taat. Semua telah ia tunaikan, dan surga pun telah menanti sejak lama. Namun bagi Ali, bagi Hasan dan Husain, bagi seluruh umat, kepergian itu bukan akhir. Itu adalah awal dari kerinduan yang tak akan pernah habis. Karena setiap malam setelahnya, Ali masih duduk sendiri di sudut rumah, memandangi tempat tidur kosong, dan berkata dalam hati, "Fatimah, aku masih di sini." Ali masih duduk sendiri di sudut rumah, memandangi tempat tidur kosong, dan berkata dalam hati, "Fatimah, aku masih di sini." Sejak malam pemakaman itu, dunia seperti berjalan pelan. Tak ada kata yang cukup menggambarkan kehilangan itu. Sayyidah Fatimah telah pergi, tapi jejaknya tidak ikut terkubur. Ia tetap hidup dalam hati orang-orang yang mengenalnya. Tidak sebagai putri seorang nabi semata, tapi sebagai perempuan yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara paling dalam diam, dalam sabar, dalam pengorbanan yang tidak berisik. Sayyidah Fatimah bukan perempuan istana. Ayat pernah duduk di atas singgasana,
Tapi namanya melintasi zaman, mengalahkan kemewahan yang hanya bertahan sebentar. Ia bukan ahli pidato, bukan penulis syair, bukan panglima, tapi kelembutannya mengguncangkan dunia. Ia perempuan yang memilih diam ketika disakiti. Tapi diamnya bukan lemah, diamnya adalah kekuatan yang Allah muliakan. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Fatimah adalah bagian dariku. Siapa yang menyakitinya, maka sungguh ia telah menyakitiku." Kalimat itu tidak lahir dari cinta biasa. Itu adalah pengakuan dari Nabi terakhir tentang seorang anak yang tidak hanya menyayangi, tapi juga memahami perjuangan kenabian dengan seluruh tubuh dan jiwanya. Sayyidah Fatimah menyaksikan ayahnya berdakwah, difitnah, dilukai. Tapi ia tidak sekadar menyaksikan, ia berdiri di sampingnya, menjadi pelindung dalam kelembutan, menjadi benteng dalam sunyi. Ia tidak menulis kitab, tapi kehidupannya adalah kitab yang dibaca oleh umat dari masa ke masa. Dalam setiap langkahnya ada pelajaran, dalam setiap diamnya ada makna. Ia menunjukkan bahwa kesucian bukan berasal dari garis keturunan semata, tapi dari pilihan hidup. Ia memilih menjadi istri dari lelaki yang miskin harta tapi kaya iman. Ia memilih menggiling gandum sendiri, menimba air dengan tangannya, menyusui anak-anaknya tanpa pembantu, bahkan ketika tubuhnya lemah. Ia memilih sabar, bukan karena terpaksa, tapi karena ia tahu sabar adalah jalan terpendek menuju cinta Allah. Sayyidah Fatimah tidak pernah meminta dunia, tapi dunia mengenangnya. Tidak pernah ia meminta dikenang, tapi Allah menjadikan namanya harum sepanjang zaman. Dalam banyak majelis ilmu, namanya disebut dengan rasa hormat. Dalam banyak khotbah ia dijadikan teladan. Ia bukan hanya ibu dari Hasan dan Husain, tapi ibu dari semua pejuang iman perempuan atau laki-laki yang ingin dicintai oleh langit. Kesuciannya bukan karena ia anak Nabi, tapi karena ia menjaga dirinya dengan ilmu, adab dan takwa. Ia tidak tampil mencolok, tidak mencari pujian. Ia menunduk bukan karena hina, tapi karena tahu bahwa tunduk di hadapan Allah lebih tinggi dari segala kehormatan dunia. Dalam kitab Syifa As-Safwah karya Ibnu Al-Jauzi, disebutkan bahwa Sayyidah Fatimah adalah perempuan yang paling banyak berzikir, menangis dalam syalat, dan tidak pernah tertawa keras panjang hidupnya. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, hatinya begitu halus, tapi tidak rapuh. Umat Islam mencintainya bukan karena dongeng, bukan karena kisah yang dilebih-lebihkan, tapi karena kenyataan hidupnya lebih menyentuh daripada fiksi manapun. Ia tidak punya istana, tapi ia punya rumah yang diberkahi. Ia tidak memakai perhiasan mahal, tapi ia dihiasi oleh iman. Ia punya pengawal, tapi malaikat mencatat amalnya setiap detik. Ia tidak duduk di singgasana dunia, tapi Allah menyiapkan singgasana di surga untuknya. Ketika perempuan hari ini bertanya, bagaimana cara menjadi mulia di sisi Allah, maka jawabannya ada pada hidup Sayyidah Fatimah. Jadilah perempuan yang taat, yang menjaga lisan, yang memilih sabar daripada bising, yang lebih mencintai akhirat daripada sorot dunia. Dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 35, Allah menyebut perempuan-perempuan yang taat sebagai bagian dari golongan yang diampuni dosanya dan diberi pahala besar. Dan Sayyidah Fatimah adalah lambang dari itu semua. Namanya tidak tenggelam. Bahkan dalam setiap lantunan maulid, setiap pelajaran sejarah Islam, setiap mimbar khotbah, nama Fatimah selalu hadir dengan kemuliaan. Ia menjadi teladan para ulama, inspirasi bagi para muslimah, dan kekuatan yang menghidupkan ruh umat. Ia dicintai surga bukan karena ia berkuasa, tapi karena ia memilih untuk tidak mengambil apapun selain ridha Allah. Ali bin Abi Thalib pernah berkata dalam malam-malam sepeninggal istrinya, "Aku tidak menemukan perempuan sepertinya." Ia tidak pernah marah karena dunia. Ia hanya menangis jika malam tidak cukup panjang untuk sujudnya. Kalimat itu menggambarkan segalanya. Ia adalah perempuan yang seluruh hidupnya bukan untuk dunia, tapi untuk Allah, Rasul-Nya, dan rumah akhirat. Sayyidah Fatimah telah pergi, tapi tidak pernah benar-benar tiada. Ia hidup dalam setiap perempuan yang mencintai Allah lebih dari cermin. Ia hadir dalam setiap ibu yang mendidik anaknya dengan sabar. Ia ada di setiap istri yang bersabar dalam kesederhanaan. Ia membisikkan kekuatan kepada siapapun yang memilih diam ketika dunia menekan. Dan sampai hari ini, langit masih mencatat nama Fatimah Az-Zahra, bukan di buku sejarah biasa tapi di kitab-kitab para malaikat. Ia bukan hanya putri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah bagian dari Nabi itu sendiri. Maka siapapun yang mencintainya, mencintai Nabi, dan siapa yang menyakitinya, telah menyakiti Nabi
Namun dalam keheningan malam yang selalu ia cintai, Sayyidah Fatimah tidak meminta dikenang. Ia hanya ingin satu hal, pertemuan, dan hati yang suci itu masih berdoa. Bahkan setelah tubuhnya menyatu dengan tanah, berdoa agar umat ayahnya tetap teguh, agar perempuan-perempuan setelahnya tidak menyerah, dan agar cinta itu, cinta yang tumbuh dari sabar dan sujud, tidak pernah hilang, sebab cinta sejati tidak pernah mati. Ia hanya pindah rumah, dan rumah itu adalah surga yang telah menunggunya. Tapi kisah ini belum selesai, karena selama masih ada hati yang rindu kepada Allah, selama masih ada perempuan yang ingin dimuliakan langit, maka nama Fatimah akan tetap hidup.